Halo semuanya, selamat bertemu kembali di semester ini. Mungkin baru pertama kali saya mengajar di angkatan ini. Salam kenal semua, nama saya Arum Naruni. Saya diberi tugas untuk memberikan kuliah teknologi protein. Silahkan dipersiapkan materi yang pertama yang sudah di-download atau yang sudah dipersiapkan di laptop masing-masing agar dapat mengikuti kuliah dengan baik. Kuliah pertama, kita akan mengetahui garis besar perkuliahan. Di slide selanjutnya, saya diberi kewajiban untuk memberikan visi dan misi dari Esa Unggul untuk diketahui oleh semua mahasiswa bahwa kita saat ini belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi nanti kalian didorong untuk dapat mengembangkan kreativitas, mencari inovasi-inovasi baru untuk dapat diproduksi dan kemudian mengembangkannya dalam bidang kewirausahaan. Jadi kalau teknologi protein ini Anda pelajarin ilmunya, kemudian dari situ sebagai dasar untuk mengembangkan produk-produk yang mungkin diperlukan saat ini, ide-ide yang nanti seperti memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Jadi begitu ya. Jadi Anda belajar ilmunya, lalu Anda mengembangkan berbasis ilmunya itu untuk menjadi produk-produk yang nanti bisa berguna. Misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Ya, saat ini universitas berusaha keras untuk mewujudkan suasana akademik di tengah pandemi dengan memberikan pembelajaran secara online, dan ini mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, tetapi nanti akan terus dikembangkan supaya perkuliahan dapat berjalan dengan baik selama masa pandemi ini. Kemudian memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk teknologi protein ini, topik sebelum UTS kita akan belajar pendahuluan, kemudian menggali atau mengamati berbagai jenis protein di alam dan fungsinya. Yang kedua, masih kita menggali berbagai macam protein di alam dan fungsinya. Kemudian kita akan mempelajari, mungkin di kuliah sebelumnya sudah belajar sedikit tentang ini. Jadi ini sebagai dasar ya, mengingat kembali, kemudian nanti dikembangkan lebih lanjut, yaitu asam amino, unit terkecil protein, dan proses pembentukan protein. Mungkin kalau kuliah-kuliah yang lalu bisa dibuka-buka lagi kalau ingin mengingat prosesnya bagaimana membuat protein. Di molekuler belajar protein rekombinan dan sebagainya. Kemudian struktur protein. Protein itu apa sih? Bagaimana terbentuknya? Kemudian protein di alam yang dapat dieksplorasi. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui protein-protein di alam, kita akan belajar bagaimana mendeteksi adanya protein yang ada di dalam jaringan misalnya. Bagaimana kita mengetahui ada protein ini, kemudian kita nanti akan mengisolasinya untuk dikembangkan menjadi produk yang bisa dikembangkan kemudian dijual tentu saja. Kemudian nanti di kuliah saya selalu ada rekap. Jadi rekap kuliah sebelum UTS dan rekap kuliah sebelum UAS. Jadi nanti bentuknya bisa macam-macam, bisa berbentuk kuis. Biasanya saya berikan kuis ya.
kuis yang bisa dijawab langsung untuk mengetahui seberapa sudah dicapai. Jadi mungkin nanti di dalam hal ini kalau pembelajaran online saya berikan link untuk dijawab, kita tahu berapa pencapaian kita sudah belajar. Slide selanjutnya, topik setelah UTS atau sebelum UAS itu isolasi protein di alam, deteksi hasil isolasi protein, protein rekombinan, kemudian nanti ada proses bagaimana memurnikan protein. Kita udah mendeteksinya, kita mau mengambilnya protein itu atau mengembangkannya, itu ada proses pemurnian. Nah, ini kuliahnya agak panjang karena prosesnya agak panjang yang harus didalami. Ada pemurnian protein, kemudian bagaimana membuat protein sintetik, dan di terakhir kuliah 14 adalah rekap materi dari 8 sampai 13. Selanjutnya adalah buku referensi, tapi nanti selama masa kuliah akan saya berikan beberapa bacaan-bacaan yang kalau diperlukan untuk menggali lagi. Nah, untuk penilaian kehadiran itu 10%, UTS 25%, UAS 35%, kuis 15%, dan nanti ada tugas 15%. Tugasnya lebih banyak ya kalau di kuliah online. Diatur jadwalnya bagaimana mengerjakan kuliah ini ya. Jadi nikmati selama masa, kalau Jakarta masih PSBB, nikmati dengan belajar, ditekunin, tapi untuk hiburan kan nggak masalah ya. Kalau anak-anak sekarang bisa belajar sambil bermain atau mencari hiburan, semua di internet gitu ya. Baik, selanjutnya protein di alam. Ya, ini garis besarnya bahwa protein merupakan biomolekul yang paling banyak dan variasi di dalam sel. Contohnya pada bakteri Escherichia coli itu 15% tersusun dari protein, 1% tersusun dari DNA, 6% RNA, 3% polisakarida, 2% lipida, 1% asam amino, 1% garam mineral, dan 1% asam nukleat. Dan tentu saja kalau makhluk hidup itu hampir sebagian besar komposisinya air, jadi mengambil 70%-nya adalah air. Selanjutnya protein di alam. Ya, kalau di pelajaran biologi molekuler itu dia belajar bahwa protein diturunkan dari gen khusus, sehingga perubahan pada struktur gen dan regulasi ekspresinya akan mempengaruhi bentuk dan fungsi yang dihasilkan. Nanti kita pelajari lagi. Awalnya adalah gen, kode gen, kemudian mengalami proses translasi, kemudian ada modifikasinya post translational, jadi protein yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak. Ekspresi gen tersebut diturunkan menjadi RNA untuk selanjutnya diproses menjadi messenger RNA, memberikan informasi sekuens asam amino kepada ribosom dalam sintesis protein. Jadi ada yang mengkode, kemudian ditranslate, akhirnya menjadi protein. Ini garis besarnya ya. Jadi nanti ada RNA dari DNA kemudian menjadi RNA, messenger RNA, dan protein. Setelah protein itu ada modifikasi sehingga ragam dari protein ini cukup banyak. Setelah mengalami proteolisis, modifikasi pasca translasi, dan kompartementasi. Jadi kalau di gen itu 30 sampai 60 ribu jenis gen. Jadi kalau proteinnya menjadi lebih
banyak, yaitu 300.000 sampai 1.200.000 protein. Protein ada di mana-mana, di dalam sel prokariot, sitoplasma, membran sel, di dalam sel eukariot, sitoplasma, membran sel, dan organela. Kalau di biologi sel sudah belajar ya, organela apa saja yang ada di situ. Nah, nanti kita perlu mendeteksi protein. Yang banyak digunakan adalah green fluorescence protein. Silahkan Anda cari-cari, googling, cari publikasi bahwa awalnya ini diisolasi dari alam, kemudian diketahui gennya, akhirnya bisa digunakan untuk mendeteksi apabila si gen itu sudah digabungkan dengan gen yang lain, sehingga kalau ekspresi protein kita langsung bisa lihat, oh fluorescence, berarti protein kita terekspresi. Ini gambaran awal ya, nanti dalam teknologi protein, dan nanti selanjutnya akan ada pengembangan, akan banyak penelitian. Jadi itu gambaran kuliah pertama hari ini. Jadi nanti di kuliah, di beberapa kuliah ada langsung kita berinteraksi di dalam dengan menggunakan Google Meet, dan nanti kalau memang perlu bisa disambung dengan Zoom. Ya, begitu dari saya kuliah pertama. Selamat belajar, tetap semangat walaupun kita belajar online. Baik, terima kasih.